voce di Maria dentro l'anima mia, come un balsamo scende sulle ferite e le porta via. Halo sahabat Wirid, hari ini Sabtu 18 September 2021, kita memasuki hari ke-18 di bulan Kitab Suci Nasional yang bertema Yesus, sahabat seperjalanan kita, yang sama persis seperti tema dan nama channel ini. Terima kasih kepada semua sahabat Wirid Traveling with Jesus yang sudah banyak mensupport channel ini. Hari ini, Liana dan Day dari Jakarta akan membacakan bacaan-bacaan harian dari kalender liturgi Katolik serta kisah orang kudus. Setelah bacaan Injil, mari kita bersama-sama berdoa bersama Paus Fransiskus untuk pemulihan dunia dari pandemi COVID-19. Selamat mendengarkan. Bagi sahabat Wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di wiridtravelingwithjesus@gmail.com. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. La voce di Maria dentro l'anima mia, come un balsamo. Santo Yosef dari Cupertino, Giuseppe da Cupertino, Joseph Desa, Joseph of Cupertino, The Flying Friar, Santo yang bisa terbang. Santo Yosef Cupertino dilahirkan pada tanggal 17 Juni 1603 di Italia. Ia berasal dari keluarga yang sangat miskin. Ayahnya Felice Desa adalah seorang tukang kayu miskin yang meninggal sebelum ia lahir. Ketika ibunya sedang hamil tua, para rentenir datang menyita rumah mereka dan mengusir ibunya. Jadilah Joseph kemudian lahir dalam sebuah kandang kuda. Mulai usia 8 tahun, Joseph mulai sering menerima penglihatan yang membuatnya mengalami ekstase, terpana, dan berlama-lama menatap keluar angkasa. Ibunya dan masyarakat yang tidak mengerti apa yang dialaminya menganggap Yosef sebagai anak aneh yang lamban dan menyusahkan saja. Mereka memperlakukannya dengan sangat buruk. Seringnya mengalami ekstase membuat Yosef tumbuh menjadi seorang remaja yang amat lamban serta pelupa. Ia sering terlihat berjalan dengan diam tanpa arah tujuan yang jelas. Tetapi karena perlakuan dan hinaan yang sering diterimanya, ia juga tumbuh menjadi seorang yang pemarah, jadi ia tidak begitu disenangi. Yosef pernah belajar membuat sepatu, tetapi gagal karena ekstase yang sering dialaminya membuat ia tidak dapat berkonsentrasi dalam pekerjaan itu. Kemudian suatu saat, ia minta izin untuk masuk biara Fransiskan. Namun, ia tidak diterima karena kurang berpendidikan. Joseph tidak patah arang. Ia kemudian mencoba melamar pada biara Fransiskan, Kapusin, dan ia diterima sebagai seorang saudara awam pada tahun 1620. Namun trance yang sering dialaminya membuat tidak cocok untuk bekerja dalam biara. Ia kerap menjatuhkan tumpukan piring-piring dan terus-menerus lupa melakukan apa yang diperintahkan kepadanya.
8 bulan kemudian, ia dianjurkan untuk meninggalkan biara itu. Ibunya tidak senang dengan kepulangan Yosef. Ia kemudian mencarikan pekerjaan bagi Yosef sebagai seorang pesuruh di biara Fransiskan. Yosef diberi sebuah jubah Fransiskan untuk dikenakan dan diserahi tugas untuk merawat kuda-kuda biara. Bekerja di kandang membuat Yosef mulai berubah. Ia menjadi lembut serta rendah hati. Ia lebih berhati-hati dan berhasil dalam pekerjaannya. Ia juga mulai melakukan silih dengan keras. Pemimpin biara memutuskan bahwa Yosef dapat diterima menjadi seorang biarawan dan memintanya untuk segera mulai belajar menjadi seorang imam. Meskipun Yosef seorang pekerja yang tekun, namun ia sering mengalami masalah dalam hal belajar. Tetapi Yosef percaya penuh akan pertolongan Tuhan yang sering dia lihat dalam penglihatan-penglihatan yang diterimanya. Akhirnya Yosef berhasil menyelesaikan studinya dan ditabiskan juga menjadi seorang imam dari Ordo Fransiskan. Hidup Romo Joseph menjadi serangkaian mujizat, visi dan ekstase dalam Roh Kudus. Ia bisa langsung masuk ke alam ekstase di setiap waktu atau tempat bila dipicu oleh suara lonceng gereja, suara kur gereja, penyebutan nama Allah, Bunda Maria atau nama orang suci, perenungan setiap peristiwa jalan salib, passion suci, gambar-gambar para suci, pikiran tentang kemuliaan di surga, dan lain-lain. Tapi dia akan kembali ke alam ini saat mendengar suara atasannya memanggil. Ia menjadi seorang yang amat kudus dan sepenuhnya larut dalam kebersamaannya dengan Tuhan. Segala sesuatu yang ia lihat di dunia ini selalu membuatnya berpikir tentang Tuhan. Dan bila ia mulai kusuk, merasapi keberadaan Tuhan, maka seketika itu juga ia bisa masuk ke alam ekstase rohani dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Puluhan kali sudah orang-orang melihatnya terangkat dari tanah ketika ia sedang mempersembahkan misa atau ketika sedang berdoa dengan kusuk. Sebuah keadaan yang bahkan ia sendiri tidak menyadarinya. Sebagian orang mengatakan bahwa Santo Joseph akan melayang setiap kali ia mempersembahkan misa. Hal ini menjadikannya demikian terkenal sehingga ia harus disembunyikan untuk mencegahnya menjadi bahan tontonan. Bila Romo Joseph mempersembahkan misa, maka gereja akan penuh sesak oleh umat yang membludak. Selama 35 tahun sisa hidupnya, Joseph kemudian diasingkan dan diminta untuk tidak menghadiri paduan suara. Karena apabila mendengarkan paduan suara gereja yang merdu, maka ia bisa segera transe dan sering mulai melayang di udara. Ia juga dicegah untuk pergi ke ruang makan umum, berjalan dalam prosesi rohani, bahkan ia dilarang untuk mengadakan misa bagi umat di gereja. Biaranya meminta ia untuk tinggal di sebuah kamar khusus dengan sebuah kapel pribadi yang disediakan khusus baginya untuk merayakan misa harian. Sungguh pun merasa sedih karena hal ini sama saja dengan diasingkan. Namun pengasingan ini juga membuatnya merasa berbahagia karena memberinya kesempatan untuk sendiri bersama Kristus yang amat dikasihinya. Dalam sel pengasingannya, ia sempat menulis kepada seorang teman tentang waktu-waktu sulit yang ia lalui di dalam tahanan. Saya banyak mengeluh kepada Tuhan tentang dirinya. Aku telah meninggalkan segala sesuatu baginya, dan dia bukannya menghibur saya, malah saya dikirim ke penderitaan manusia. Ia melanjutkan, suatu hari ketika saya menangis dan meratap dalam sel saya, seorang malaikat mengetuk pintu sel saya. Saya tidak menjawab, tetapi ia masuk ke kamar saya dan berkata, "Romo Joseph, bagaimana kabarmu?" "Saya di sini untuk melayani Anda," jawabku. "Saya pikir Anda tidak memiliki jubah," lanjutnya. "Ya, saya punya satu, tapi sudah lusuh," jawab saya. Kemudian malaikat yang tidak diketahui namanya itu memberiku sebuah jubah, dan ketika aku mengenakannya, semua putus asa saya ketika lenyap. Tidak ada yang pernah tahu siapa malaikat itu. Kejadian ini menyadarkan Joseph bahwa Yesus tidak pernah meninggalkannya sendirian. Suatu hari tanggal 18 September 1663, Yesus datang dan membawa Romo Joseph yang saat itu berusia 60 tahun untuk pulang ke surga.
Santo Yosef Cupertino dinyatakan kudus oleh Paus Clemens XIII pada tahun 1767. Arti nama berasal dari bahasa Latin Iosef yang diambil dari bahasa Yunani. Aslinya berasal dari bahasa Ibrani Yusuf yang berarti yang ditambahkan Tuhan. Sulle ferite le porta via la voce di Maria, dolce melodia che ci porta al cuore. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Sempre di più nel cuore di Gesù. Le mani di Maria sopra l'anima mia, santa benedizione, la sua protezione per la vita mia, la voce di Maria. Bacaan liturgi 18 September 2021. Hari biasa pekan biasa 24. Bacaan pertama. Taatilah perintah ini tanpa cacat sampai saat kedatangan Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, di hadapan Allah yang menghidupkan segala sesuatu dan di hadapan Yesus Kristus yang memberi kesaksian yang benar di hadapan Pontius Pilatus, aku memperingatkan engkau, taatilah perintah ini tanpa cacat dan tanpa celah, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saat itu akan ditentukan oleh penguasa satu-satunya yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada kematian dan bersemayam dalam cahaya yang tak terhampiri. Tak seorang pun pernah melihat Dia, dan tak seorang manusia pun dapat melihat Dia. Bagi Dialah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Le mani di Maria, suo sorriso dolce che ci fa cantare, sei la mamma mia. Mazmur tanggapan dengan refren, datanglah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Beribadatlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Datanglah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dia yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Datanglah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Masuklah ke pelatarannya
dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Datanglah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Datanglah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Bait pengantar Injil. Aleluya, aleluya, aleluya. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas, dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Aleluya, aleluya, aleluya. Gli occhi di Maria dentro l'anima mia scavano dritto nel cuore, sciogliendo il gelo e se lo porta via. Bacaan Injil. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan menyimpannya dalam hati dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka kata Yesus dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Setelah itu Yesus berseru, "Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar." Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam masa percobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam masa percobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Che sussurra il cuore sempre di più il nome di Gesù. Lo sguardo di Maria dentro l'anima mia, la sua tenerezza e splendida bellezza, immensità, armonia. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O
Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang mendukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyisi. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahi-Mu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di terdepan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabda-Mu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. Oh perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita, sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria penghibur orang berduka, rangkulah semua anak-Mu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umat-Nya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya Perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. La sua tenerezza e splendida bellezza, immensità, armonia. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat We Read Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari
sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bagi sahabat wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di wiridtravelingwithjesus@gmail.com.